Kebudayaan megalitik sebagai bentuk ekspresi yang berkembang karena adanya kepercayaan akan kekuatan magis atau non-fisik dan didukung oleh ketersediaan sumber daya di sekitarnya. Istilah megalitik memiliki kata dasar megalit yang secara umum berarti batu besar. Kata megalit memiliki akar kata yang berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu megas dan litos. Megas berarti besar dan litos berarti batu yang dipakai untuk membangun struktur atau monumen. Dalam berbagai kesempatan terdapat penggunaan beberapa istilah, yaitu megalit, megalitik, dan tradisi megalit. Ketiga istilah tersebut menunjuk objek yang sama dengan konteks penggunaan yang berbeda. Istilah megalit dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia sebagai kata benda yang diartikan sebagai batu besar peninggalan masa prasejarah. Praktek dari pengertian megalit sebagai kata benda dapat dipergunakan dalam penyebutan megalit yang ditemukan di wilayah Bondowoso, umumnya antara lain berupa dolmen, sarkofagus, batu kenong, dan arca-arca batu. Penggunaan istilah megalit sering diarahkan dalam bahasan teknologi dalam pendirian atau pembangunan megalit. Van Hoek melihat pendirian megalit selain melihat pendirian megalit dari pemanfaatan sumber bahan batuan tanpa mengubah bentuk aslinya, juga melihat pembentukan dan pengerjaannya sesuai dengan yang dikehendaki. Seringkali bagian tertentu dari megalit dihiasi dengan bentuk pahatan maupun goresan, dan dalam beberapa masyarakat yang tidak memperoleh sumber bahan batuan yang cocok untuk bangunan megalit, mereka menggunakan kayu sebagai penggantinya. Istilah megalitik digunakan sebagai kata sifat yang berarti sebuah kebudayaan masa lampau, baik berbentuk artefak maupun fitur. Artefak adalah benda garapan manusia sebagai akibat dari pemakaian benda alam berupa batu yang tidak diubah atau diubah baik sebagian maupun keseluruhan. Fitur adalah artefak yang tidak dapat diangkat atau dipindahkan tanpa merusak tempat kedudukannya, serta fitur digunakan untuk menyebut bangunan yang juga dipakai untuk bentuk-bentuk yang strukturnya jauh lebih sederhana. Penggunaan istilah megalitik untuk menunjukkan suatu sifat. Contoh penggunaannya dari istilah megalitik sebagai suatu sifat: peninggalan megalitik mempunyai ciri-ciri yang tidak sama dengan peninggalan pengaruh Hindu Buddha atau pengaruh Islam. Sedangkan tradisi megalitik memiliki pengertian sebagai adat kebiasaan berupa konsep individu maupun masyarakat untuk merealisasikan pemahaman budayanya dengan melakukan pendirian bangunan-bangunan dari batu untuk tujuan tertentu. Tradisi merupakan suatu gejala budaya yang berlanjut dalam waktu yang cukup, diartikan sebagai adat atau kebiasaan yang turun-temurun dari generasi ke generasi yang masih dilakukan di dalam suatu masyarakat. R.P. Suyono dalam penjelasannya tentang megalitik tidak memberikan batasan yang tegas antara istilah megalitik dengan tradisi megalitik. Adapun kecenderungannya
Tradisi megalitik dipergunakan untuk sebuah masyarakat yang masih melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang pernah dilakukan oleh nenek moyangnya. Tradisi memiliki pengertian sebagai unsur budaya yang menyebabkan berkembangnya jumlah budaya di dalam wilayah yang luas, tetapi dalam masa yang relatif pendek. Pertama kali megalitik dikenal di sekitar Mediterania yang meminjam peristilahan dari bahasa Yunani kuno. Penamaan megalit pada awalnya ditujukan untuk menunjuk berbagai bangunan yang didirikan menggunakan batu besar. Keberadaan megalit atau batu besar sebagai struktur atau monumen menjadi tanda utama dari keberadaan kebudayaan megalit, suatu hasil dari tradisi umat manusia yang bermunculan di beberapa wilayah di muka bumi ini. Di Eropa dibuat pula monumen megalitik struktural di Eropa yang dikenal sebagai Heng, seperti Stonehenge. Struktur ruang dalam kebudayaan megalitik berupa batu lingkar atau batu kandang, punden berundak, kubur lorong, marae, dan bukitan seperti Hugelgräber. Penggunaan batu besar atau megalit dalam kebudayaan megalitik dapat berbentuk monolit, satu batu tunggal, tumpukan batu kecil maupun besar, serta struktur susunan batu yang tertata dalam bentuk tertentu yang dipergunakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, terutama dalam ritual religius atau upacara-upacara tertentu, seperti masa tanam ataupun kematian. Kebudayaan megalitik memiliki bentuk-bentuk umum seperti menhir. Tugu batu dapat ditata ataupun diukir membentuk figur tertentu. Dolmen, meja batu, kubur batu, dan sarkofagus, peti mati dari batu. Monumen megalit struktural serta struktur ruang. Berbagai bentuk umum tersebut beragam di beberapa tempat dalam kebudayaan megalitik di Indonesia yang beragam penyebutannya terhadap benda tersebut. Dari produk kebudayaan megalitik antara lain waruga, arca mayat, dan batu kenong. Keberadaan megalitik dalam bentuk tinggalan berwujud benda tangible diiringi tradisi megalitik berupa cara hidup, ritual, upacara, serta kepercayaan yang menjadi bagian warisan tak wujud intangible. Dalam berbagai temuan megalit sering pula terdapat benda-benda logam, kayu, maupun gerabah, misalnya tempayan yang terkait dengan pola kehidupan manusia dalam rupa upacara dan sarana ritual. Hadirnya bangunan megalit dapat dilihat sebagai pengabdian jasa dari si mati dan dijadikan sebagai simbol perlindungan bagi manusia yang berbudi baik, medium penghormatan, serta lambang si mati. Kematian dalam pandangan pendukung megalit tidak merubah kedudukan maupun martabat di alam kehidupan selanjutnya, sehingga arwah leluhur yang meninggal akan mendapatkan tempat khusus di alam kemudian. Jasa atau kebaikan yang meninggal sebagai bekal mendapatkan tempat khusus di kehidupan selanjutnya dapat diperoleh melalui pagelaran pesta yang diakhiri dengan pendirian megalit. Gagasan akan adanya kehidupan sesudah mati menimbulkan suatu pemikiran bahwa orang yang telah meninggal akan mendapatkan tempat istimewa didasarkan atas amal perbuatannya yang pernah dilakukan selama hidupnya, ditambah dengan besarnya upacara kematian yang pernah diselenggarakan. Peninggalan megalitik memiliki relasi yang kuat terhadap pemujaan arwah leluhur. Pemujaan terhadap roh leluhur menurut R.P. Sudjono dilakukan untuk harapan bertambahnya kesejahteraan hidup.
Bentuk tertua dari peninggalan-peninggalan kebudayaan megalitik terutama di Indonesia, menurut Suyono, memiliki fungsi untuk tempat kubur. Bentuk yang diwujudkannya berupa dolmen, bilik batu, peti kubur batu, sarkofagus, benjana, batu waruga, dan batu kandang. Selain itu, seiring ditemukan peninggalan yang berfungsi sebagai tempat kubur, dalam tempat yang sama ditemukan bentuk-bentuk lainnya seperti menhir, batu lumpang, batu lesung, batu dakon, patung nenek moyang, batu tempat sesaji, dan pelinggih batu yang kesemuanya berfungsi sebagai pelengkap pemujaan. Peninggalan megalitik selain bentuk wujud batu yang besar, juga batu-batu kecil. Batu-batu kecil dimasukkan dalam megalitik apabila memiliki fungsi dan guna yang jelas untuk tujuan sakral dan pemujaan leluhur. Fritz Wagner memiliki pendapat bahwa pemaknaan batu besar akan dapat menimbulkan pengertian yang keliru, karena objek yang berasal dari batu kecil pun dapat dimasukkan sebagai megalit, asalkan objek-objek tersebut jelas dibuat dengan tujuan sakral, seperti pemujaan terhadap nenek moyang. Ukuran yang kecil yang dimaksud tatkala suatu megalit mudah bergerak dan dapat dipindahkan. Pengkajian temuan-temuan megalit bertolak dari konsepsi kepercayaan akan ada alam kehidupan sesudah mati. Kematian dianggap tidak lenyap begitu saja, namun berpindah ke alam kehidupan lain, yaitu kehidupan kembali sesudah mati, rebirth. Oleh karena itu, untuk menjamin kehidupan selanjutnya, si mati dibekali dengan perhiasan atau berbagai macam keperluan sehari-hari, seperti priok atau perkakas lainnya yang dikubur bersama-sama.